Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore ini dengan NIM 1904020045 dari kelas PB 4A ingin mengerjakan UAS isu-isu perbankan dan lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan membuat review atau penjelasan materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah isu-isu perbankan dan lembaga keuangan syariah. Langsung saja. Yang pertama tentang sejarah berdirinya BI, OJK, DSN, dan MUI, yaitu yang pertama, Bank Indonesia atau BI pertama kali didirikan pada tahun 1953, tepatnya pada 1 Juli 1953. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Presiden Soekarno kala itu mendirikan Bank Indonesia dalam rangka menasionalisasi perbankan yang ada di Indonesia. Lanjut, OJK di Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar pembentukannya pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. DSM atau DSM MUI didirikan berawal dan lokakarya utama tentang reksadana syariah pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997 yang rekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lanjut bagian yang kedua, dasar hukum BUS, BPR, dan BPRS, yaitu berbeda dengan BUS. Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari induknya. BPRS tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran. Hal itulah yang menjadikan perbedaan antara BPRS dengan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Badan Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Pengkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Lanjut tentang Baitul Wal Tamwil, yaitu Baitul Mal Wal Tawil, yaitu lembaga keuangan mikro LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangnya bisnis usaha mikro dan yang kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membuka kepentingan kaum fakir miskin. Lanjut tentang pengertian pasar uang dan fungsinya, yaitu pasar uang atau money market merupakan money market mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan, di mana sisi lain pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Fungsi pasar uang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang yang akan segera jatuh tempo. Pasar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Lanjut pengertian pasar modal dan instrumennya, yaitu pasar modal capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuiditas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdagangan bagi perusahaan maupun instrumen lain, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Lanjut tentang pengertian kartu plastik, yaitu kartu plastik adalah instrumen pembayaran. Arti kartu diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Perkembangannya berkembangnya kartu kredit selain ditunjang oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, juga karena kartu ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota. Namun di sisi lain, persaingan di bisnis kartu kredit terlihat semakin ketat. Lanjut penjelasan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang penggadaian. Penggadaian merupakan lembaga satu-satunya yang menjalankan usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak penggadaian.
guna memperoleh sejumlah uang atau barang yang sudah dijaminkan oleh akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian di penggadaian dengan lembaga penggadaian. Adapun fungsi penggadaian adalah menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum guna dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan bagi penggadaian serta masyarakat, pengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dan pendidikan. Sekian itulah review materi atau penjelasan materi dari mata kuliah isu-isu perbankan dan lembaga keuangan syariah yang selama ini saya pahami dan saya pelajari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.